Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kelanjutan dari sebelumnya, pembahasan tentang ruh, nafas, dan jasad. Ya, ruh, nafas, dan jasad. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ruh itu ditiupkan ke dalam diri kita pada saat kita ada di rahim ibu kita masing-masing, yaitu di usia 6-7 bulan. Sekaligus itu membantah bahwa ruh sudah ditiupkan sebelum 6 bulan, ya, sebelum 6 bulan. Dari konsekuensi ini, di video sebelumnya juga dijelaskan bahwa boleh tidak kita menuduh seorang wanita melakukan zina. Misalkan dia menikah, kemudian jarak 6 bulan dia sudah melahirkan seorang bayi dalam keadaan hidup. Ya, melahirkan seorang bayi dalam keadaan hidup. Sebelumnya kita juga akan menjelaskan bahwa seseorang itu bisa dituduh melakukan perzinaan. Pertama, karena ada 4 saksi yang menyaksikan kalau seseorang melakukan perzinaan. Yang kedua, karena pengakuan. Artinya orang yang melakukan zina tersebut mengakui kalau dia melakukan zina, yang mana sebenarnya tidak ada 4 saksi dan juga tidak ada kehamilan, ya. Dan yang ketiga, ada kehamilan. Ya, misalkan seorang wanita punya suami, misalkan terus suaminya pergi sudah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun misalkan. Nah, kemudian kok dia melahirkan seorang anak. Nah, itu kan karena kehamilan, bisa dituduh zina. Nah, pertanyaannya adalah boleh apa enggak apabila ada seorang wanita menikah, kemudian jarak 6 bulan dia melahirkan seorang bayi dalam keadaan hidup. Ya, boleh apa enggak? Orang tersebut kita tuduh melakukan zina. Nah, bahkan biasanya yang menuduh itu suaminya malahan. Ya kan? Orang lain sih kalau biasanya ya tidak peduli, ya kan? Tidak peduli. Kadang suaminya menuduh, loh kamu nikah dengan aku baru 6 bulan lah kok sudah melahirkan bayi dan hidup itu. Jangan-jangan kamu sebelum aku nikah terus pernah zina, gitu kan. Kadang ada tuduhan seperti itu, ya. Kita jawab dengan jawaban yang tegas bahwa seandainya ada seorang wanita menikah, kemudian jarak 6 bulan dia melahirkan bayi dan hidup, itu tidak bisa
kita tuduh melakukan perzinahan. Ya, kita tidak bisa menuduh dia melakukan perzinahan. Loh, kan baru 6 bulan. Iya, walaupun 6 bulan. Karena 6 bulan itu komposisi manusia atau si bayi itu sudah sempurna. Jadi sudah ada jasad, sudah ada nafas, nah, sudah ada ruh. Ya, sudah ada ruh. Lah, kalau sebelum 6 bulan, ya, sebelum 6 bulan, seorang wanita kok melahirkan bayi, itu biasanya mati bayinya. Ya, bayinya mati, dan itu hukumnya adalah keguguran. Ya, hukumnya adalah keguguran atau meninggal dalam kandungan. Tapi kalau sudah 6 bulan itu enggak bisa dituduh zina, itu enggak bisa. Nah, kita akan coba ambil rujukan di dalam Al-Qur'an ya. Ya, kita akan ketik di sini wa hamluhu wa fisaluhu. Akan ketik kata kuncinya di sini ya. Ini kita ambil di tafsir Jalalain ya. Bunyinya seperti ini. Wa wassainal insan biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Nah, ini. Wa hamluhu wa fisaluhu talasuna sahra. Perhatikan ya. Jadi manusia dikandung oleh ibunya plus disusoni sama ibunya sampai disapih, itu kurun waktunya 30 bulan. Perhatikan, 30 bulan. Jadi kita dikandung oleh ibu kita, kemudian disusui sampai disapih, itu 30 bulan. Ya, 30 bulan. Kemudian kita ambil rujukan di Al-Qur'an lagi. Yang tadi diingat-ingat dulu ya. Kata kuncinya haulaini aja, insyaallah cukup ya. Kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Nah, ini. Perhatikan. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Ya, seorang ibu itu menyusui anaknya haulain. Haulain 2 tahun secara sempurna, kamilain. Ya, bagi yang menghendaki untuk menyusui anaknya secara sempurna. Perhatikan 2 ayat itu tadi. Ayat yang pertama tadi, masa dikandung dan disusui itu 30 bulan. Sedangkan di ayat ini disusui secara sempurna adalah 2 tahun. 2 tahun itu adalah 24 bulan. Perhatikan, 30 dikurangi 24. Berapa? 6. Ya, 6. Ya, 30 itu dari masa mengandung dan menyusui, 24 ini masa menyusui, sisanya 6 bulan. Berarti 6 bulan ini di dalam kandungan. Berarti bayi ya yang ada di kandungan ibunya
kok 6 bulan terus sudah dilahirkan, itu ada harapan untuk hidup. Di bawah 6 bulan itu tidak bisa hidup karena ruhnya belum ditiup. Kalau sudah 6 bulan berarti ruhnya sudah ditiup, jasadnya sudah ada, nafasnya juga sudah ada. Terus kalau dibalik begini, kalau bayi itu di dalam perut ibunya, dikandung ibunya 9 bulan, maka sebenarnya dia disusui cukup 21 bulan itu bisa. Ya. Umumnya bayi kan 9 bulan di perut ibunya. Itu sebenarnya umpama disusui 21 bulan sudah cukup. 9 dan 21 sama dengan 30. Ya, sesuai ayatnya wa hamluhu wa fisaluhu talasuna sahro. Itu. Ya. Sudah bisa itu. Lah kalau di perut ibunya itu 10 bulan misalkan. Lah itu disusui cukup 20 bulan. Itu sudah sempurna. Lah kalau di perut ibunya hanya 6 bulan, ya hanya 6 bulan, maka kalau pengen disusui sempurna ya 2 tahun ini, 24 bulan. Ya, 24 bulan. Jadi kesimpulannya adalah wanita hamil kemudian di usia kehamilannya yang 6 bulan kok dia melahirkan dan bayinya hidup, maka itu kalau ada suaminya maka tidak bisa dituduh zina. Ya. Tidak bisa dituduh zina. Tapi kalau dia melahirkan di bawah 6 bulan dan bayinya hidup, nah itu bisa dituduh zina, bisa. Dituduh zina karena kehamilannya itu. Tapi kalau sudah 6 bulan dan bayinya hidup, itu tidak bisa dituduh zina. Ya, karena ini terutama zaman sekarang ya, zaman sekarang ini kan pergaulan bebas ya, macam-macam, banyak yang nikah tiba-tiba kan gitu kan. Nah, itu kadang yang jadi tetangga itu usil. Ini kok nikahnya tiba-tiba, enggak ada angin, enggak ada hujan. Kok tahu-tahu nikah? Jangan-jangan itu. Jangan-jangan LKMD kan gitu kan. LKMD itu ya lamaran keri meteng dhisik. Nah, terus itu kan jangan-jangan kan gitu kan. Lah terus dilalah kebetulan baru 6 bulan atau 7 bulan melahirkan seorang anak. Akhirnya tetangganya ya kompak nuduh zina. Padahal itu tidak boleh. Ya, padahal itu tidak boleh. Ya, perlu dipahami ini. Jadi hati-hati ya. Jadi kesempurnaan jasad manusia di perut ibunya itu jasad, nafas, di usia 6 bulan di kandungan baru ditiup ruh. Ya, baru ditiup ruh. Sebelum ditiup ruh, maka umpama bayi itu terlahir, ya tidak ada kemungkinan untuk hidup. Ya, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Umpama ada kasus, misalkan, lo ini baru 5 bulan setengah, ya, sudah lahir dan hidup, nah itu ya insya Allah salah hitung.
Ya, si ibu itu salah hitung kapan dia mulai hamilnya itu. Jadi dari dalil ini di hadis Bukhari ini, kemudian dari dalil wahamluhu wa fisaluhu talasuna sahro, dan juga yang ada di Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah, jelas ya bahwa mengandung menyusui itu 30 bulan ya. Kalau di kandungan 6 bulan maka disusui 24 bulan. Kalau di kandungan 9 bulan maka cukup disusui 21 bulan. Kalau di kandungan 10 bulan cukup disusui 20 bulan dan seterusnya. Itulah hitungannya ya. Jadi di bawah 6 bulan itu kalau terlahir bayinya ya, biasanya meninggal dunia. Ya, biasanya meninggal dunia. Dan untuk video berikutnya insya Allah kita akan sedikit membahas ya tentang bagaimana cara kerja dari penyakit ain atau sawan ya, dan juga cara kerja dari sihir. Jadi penyakit ain atau sihir ini kan menyakiti tanpa sentuhan. Jadi tidak dipukul atau ditendang atau diapakan enggak. Ini menyakiti tanpa sentuhan. Nah, ini yang disakiti itu apanya? Apakah ruhnya? Apakah jasadnya? Apakah nafasnya? Ya, apakah ruhnya? Apakah jasadnya? Apakah nafasnya? Dan insya Allah kita akan sedikit membahas hal itu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.